Oke, silakan Yoke. Ya, Pak. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Kita bersyukur buat pagi hari ini kembali kita bangun dengan sehat. Kita mau datang kepada Tuhan sama-sama. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kembali kami datang Tuhan bawa korban syukur kami, bawa persembahan kami Tuhan, lewat pujian penyembahan kami pagi hari ini. Tuhan jumpai setiap kami. Terima kasih Bapak. Kami rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah.
orang-orang yang tidak dan Tuhan memenuhi hati setiap kami pagi hari ini. Kami yang rindu dan haus akan Engkau Tuhan, Kau puaskan kami pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Biar hadirat Tuhan menjadi kekuatan yang baru buat kami pagi hari ini. Terima kasih. Allah di hidupku.
Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah terpikirkan oleh kami, Tuhan, itu yang Tuhan sediakan buat setiap kami, Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu, buat kasih setiamu, Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kami alami, Tuhan, dalam hidup kami, biar membuat kami semakin berpegang teguh di dalam janji-Mu, biar membuat pengharapan kami semakin kuat di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Bicaralah Tuhan buat setiap kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Berkati setiap kami yang mendengarkannya. Beri hikmat-Mu Tuhan, agar kami boleh mengerti Tuhan apa kerinduan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Oke, silakan Ibu Ros. Ya, pagi. Tengan semua. Ya, bacakan ya. Renungan kita hari ini diambil dari 2 Tawarik 36. Saya bacakan dari kitab sehari-hari ya. Yoahas, Raja Yehuda. Rakyat Yehuda memilih dan mengangkat Yoahas menjadi raja di Yerusalem, menggantikan Yosia, ayahnya. Yoahas berumur 23 tahun ketika ia menjadi raja Yehuda. Dan ia memerintah di Yerusalem 3 bulan lamanya. Neko Raja Mesir menawan dan mengangkut Yoahas ke Mesir. Lalu ia menyuruh Yehuda membayar upeti sebesar 3.400 kilogram perak dan 34 kilogram emas. Kemudian ia mengangkat Elyakim, saudara Yoahas, menjadi raja dan mengubah nama Elyakim menjadi Yoyakim. Kemudian Yoahas diangkutnya ke Mesir. Yoyakim, Raja Yehuda. Yoyakim berumur 25 tahun ketika ia menjadi Raja Yehuda, dan ia memerintah di Yerusalem 11 tahun lamanya. Ia berdosa kepada Tuhan Allahnya. Ketika Nebukadnezar Raja Babel merebut Yehuda, ia menangkap Yoyakim dan membawanya terbelenggu ke Babel. Sebagian barang-barang berharga di rumah Tuhan diangkut oleh
Nebukadnezar dan ditaruh di dalam istananya di Babel. Kisah lain mengenai Yoyakim termasuk perbuatan-perbuatannya yang keji dan kejahatan-kejahatannya sudah dicatat dalam buku sejarah raja-raja Israel dan Yehuda. Yoyakim putranya menjadi raja menggantikan dia. Yoyakim raja Yehuda. Yoyakim berumur 18 tahun ketika ia menjadi raja Yehuda dan ia memerintah di Yerusalem 3 bulan 10 hari lamanya. Ia juga berdosa kepada Tuhan. Pada pergantian tahun, Raja Nebukadnezar mengangkut Yoyakim ke Babel sebagai tawanan, dan barang-barang berharga di rumah Tuhan dibawanya juga. Kemudian Nebukadnezar mengangkat Zedekia paman Yoyakim menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem. Zedekia raja Yehuda. Zedekia berumur 21 tahun ketika ia menjadi raja Yehuda. Ia memerintah di Yerusalem 11 tahun lamanya. Ia juga berdosa kepada Tuhan Allahnya. Ia tidak mau merendahkan diri dan tidak menuruti Nabi Yeremia yang menyampaikan pesan dari Tuhan kepadanya. Jatuhnya Yerusalem. Raja Nebukadnezar telah memaksa Zedekia untuk bersumpah demi Allah bahwa ia akan setia kepada Nebukadnezar. Tapi kemudian Zedekia memberontak terhadap Nebukadnezar. Zedekia berkeras kepala terhadap Tuhan, Allah Israel. Ia tidak mau meninggalkan dosa-dosanya dan tidak mau kembali kepada Tuhan. Selain itu, rumah Tuhan yang telah dikhususkan oleh Tuhan sendiri bagi dirinya dinajiskan oleh pemimpin-pemimpin Yehuda, imam-imam dan rakyat, karena mereka turut menyembah berhala dan mengikuti cara hidup yang berdosa dari bangsa-bangsa di sekitar mereka. Tuhan Allah leluhur mereka telah berulang-ulang mengirim utusannya untuk memperingatkan umatnya, karena ia sayang kepada mereka dan kepada rumahnya. Tetapi mereka mempermainkan utusan-utusan Allah itu dan menertawakan nabi-nabinya, serta tidak menghiraukan kata-katanya. Akhirnya Tuhan begitu marah kepada mereka sehingga tidak ada lagi jalan keluar bagi mereka untuk luput dari hukumannya. Tuhan menggerakkan hati Raja Babel supaya menyerang mereka. Raja itu membunuh orang Yehuda yang muda-muda termasuk mereka yang berada di dalam rumah Tuhan. Ia tidak mengasihani seorang pun, tua atau muda, laki-laki atau perempuan, sakit atau sehat. Mereka semua diserahkan Allah kepada Raja Babel. Perkakas-perkakas rumah Tuhan dan barang-barangnya yang berharga, juga harta benda raja dan para pegawainya semuanya dirampas oleh Raja Babel. Itu lalu dibawa ke Babel. Ia meruntuhkan tembok kota Yerusalem dan membakar kota itu termasuk rumah Tuhan dan semua istana bersama barang-barang berharga yang masih ada di dalam istana-istana itu. Rakyat yang luput diangkutnya ke Babel. Di sana mereka menjadi hambanya dan hamba keturunannya sampai pada masa kerajaan Persia berkuasa. Demikianlah terjadi apa yang dikatakan Tuhan melalui Yeremia, bahwa negeri itu akan tandus 70 tahun lamanya, sebagai ganti tahun-tahun Sabat yang tidak diindahkan. Kores memerintahkan orang Yahudi pulang. Pada tahun pertama pemerintahan Kores, Raja Persia, Tuhan melaksanakan apa yang telah diucapkannya melalui Nabi Yeremia. Tuhan menggerakkan hati Kores untuk mengeluarkan sebuah perintah yang dibacakannya di seluruh kerajaannya. Bunyinya demikian. Inilah perintah Kores, Raja Persia. Tuhan Allah penguasa di surga telah menjadikan aku raja atas seluruh dunia dan menugaskan aku untuk membangun rumah baginya di Yerusalem di daerah Yehuda. Jadi, kamu semua yang menjadi umat Allah harus kembali ke sana. Semoga Tuhan Allahmu melindungi kamu. Amin. Kalau kita lihat dari bacaan kita hari ini, sesudah Raja Yosia mati, Raja Yosia tuh raja yang hebat, yang membawa reformasi iman bagi orang Israel ya. Tapi sayangnya sesudah dia mati, anak-anaknya ada, kita baca tadi ada 3 anaknya ya, yang sempat menjadi raja, walaupun ada yang tidak lama.
Nah, seorang Yosia yang begitu luar biasa, tapi dari ketiga anaknya tidak ada yang seperti dia. Eh, Kalau secara kita baca begini, mungkin kita berpikir sekilas lah ya, kita baca, kita mungkin nangkapnya, ini Yosia ini ada ngajar anaknya apa enggak ya? Yosia ini enggak hidup sejaman dengan Pak Heri sama Pak Simon, jadi enggak bisa diajarin pria sejati. Diajari ikut main scam ya, bahwa pria adalah sumber dan bisa harus mengajar anak-anaknya ya. Jadi kalau kita baca sekilas kita bisa pikir gitu, Yosia ini enggak ngajar anaknya lah ya. Tapi kalau kita renungkan, anak-anak raja tak mungkin enggak diajarin kali ya. Kalau misalnya kita lihat, umumnya kita lihat mungkin cerita-cerita silat Cina lah ya. Kalau seorang putra mahkota yang harus menjadi raja, harusnya kan dia pasti diajar pendidikan khusus tentang hidup, agama juga, perang, semuanya pasti diajarin. Dan terkadang mereka bisa mendampingi bapaknya untuk memimpin, diajarin. Jadi saya pikir, hmm, tak mungkin mereka nggak diajarin. Mereka pasti sedikit banyak ada diajarin. Dan sedikit banyak mereka pasti mendengar kebesaran bapaknya. Tetapi memang dasar hati manusia itu ya, nggak ngerti lah, nggak jelas. Kita mempunyai kebebasan memilih. Tapi kita memilih yang menyenangkan kita lah, yang sesuka kita, yang tidak apa ya, yang kita tidak harus bayar harga lah. Kita enak-enak aja, eh, ya mau yang enak aja yang kita pilih. Saya renung-renungkan mungkin ya, contohnya seperti orang yang merokok. Sudah tahu rokok itu tertulis bisa menyebabkan jantung, kanker, impoten, dan rokok itu membunuhmu. Tapi dasar manusia mau milih enaknya aja, ya kan? Tetap memilih untuk merokok. Kan lucu kan? Karena kita pikir, alangkah bengaknya ya. Tapi ya, itulah hati manusia ya. Contoh lain, saya tiba-tiba teringat ini, penjaga-penjaga kubur Yesus. Mereka mengalami sendiri, melihat malaikat menggulingkan batu, mengalami gempa, sehingga wajah mereka pucat pasi. Tapi mereka tetap memilih untuk menyebarkan kebohongan, menerima uang suap. Padahal kan mereka sudah tahu itu kebenarannya tuh begini. Tapi mereka menyebarkan hoax bahwa mayat Yesus diculik. Dan saya pikir hati manusia ini kadang aneh ya. Sudah tahu kebenaran tapi masih juga apa memutarbalikkan fakta. Ini lebih parah dari Thomas, penjaga-penjaga ini. Kalau Thomas mengatakan bahwa dia melihat berpercaya, tapi penjaga-penjaga ini sudah melihat pun mereka tidak percaya. Nah, itu kadang-kadang aku pikir hati manusia tuh membingungkan. Jadi yang saya dapat hari ini, jaga hati kita. Jaga hati kita. Kalau kita tahu kebenaran, taati, lakukan. Jaga hati kita, jangan sombong, jangan tinggi hati. Jangan suka apa ya, menghakimi orang lain. Pokoknya jaga hati kita. Itu yang saya dapat dari renungan tiga raja-raja ini ya. Jadi satu lagi, Tuhan itu maha sabar, maha baik ya. Kalau kita baca cerita tentang raja-raja, setiap kali ada raja yang misalnya melakukan firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, pasti selalu Tuhan ada kalimat yang Tuhan tidak melakukan pada zamannya. Maksudnya murka Tuhan ya, tidak melakukan pada zamannya. Tuhan itu panjang sabar dan menunggu setiap orang untuk berbalik. Kasih karunia Tuhan tetap ada. Walaupun di zaman dulu dia tetap memberikan kasih karunia. Kalau raja ini baik, pasti Tuhan tidak melakukan niatnya pada zamannya. Nah, itu kedua yang saya dapatkan.
kira itu cukup. Saya kembalikan Pak Heri untuk nambahnya, Pak. Thank you. Oke, terima kasih untuk Ibu Ros buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Tentu kata kunci yang Ibu Ros tadi sampaikan adalah mari kita terus jaga hati. Karena memang kalau dalam konteks perjanjian lama kan kita harus tetap ingat bahwa kecenderungan hati manusia itu adalah berbuat dosa. Jadi, dan berkali-kali seperti saya katakan, hidup ini adalah rangkaian dari setiap keputusan-keputusan yang kita buat. Karena setiap hari minimal kita itu diperhadapkan dengan lebih kurang 500 keputusan yang harus kita buat. Dari setiap pilihan-pilihan yang harus kita pilih, antara kita mau tetap berbuat baik sesuai firman, atau kita mengikuti keinginan daging. Nah, sekali lagi apalagi di dalam konteks perjanjian lama, saat manusia masih hidup di dalam hukum Taurat, yaitu punishment dan reward, artinya kalau salah ya dihukum, kalau melakukan hal yang baik ya mengalami berkat Tuhan. Nah, jadi kata kuncinya adalah seperti Ibu Ros tadi, tentu anak-anak raja pastilah dididik dalam seluruh aspek hidup. Ya mungkin tentu pastilah termasuk dalam hal keagamaan. Apabila pada zaman ayahnya memerintah, imam-imam difungsikan untuk mengajar tentang kebenaran itu sendiri. Nah, tapi sekali lagi terlepas dari semua hal yang kita terima, maka ada prinsip yang juga sering saya singgung, yaitu pengetahuan kita tentang keagamaan, atau kalau kita di kekristenan, pengetahuan kita tentang firman Tuhan itu sendiri, itu sampai batas kita menguasai firman, atau hidup kita dikuasai firman. Karena seperti yang hari-hari ini sedang saya ajarkan tentang kasih karunia, kan seharusnya kita menerima kasih karunia Allah itu bukan untuk suka-suka berbuat dosa, seperti pemahaman yang salah yang seringkali diutarakan oleh orang dunia, bahkan kenyataannya memang seringkali dipraktekkan oleh orang-orang yang menamakan dirinya Kristen. Menerima kasih karunia untuk suka-suka buat dosa lagi, toh nanti diampuni Tuhan, toh nanti juga akan menerima lagi kasih karunia yang semakin berlimpah-limpah. Dan sesungguhnya kita menerima kasih karunia Tuhan kan untuk supaya kita hidup semakin serupa dengan Kristus. Dan kalau minggu-minggu ini saya sedang ajarkan 3 langkah bagaimana kita menerima kasih karunia Allah untuk hidup semakin serupa dengan Kristus. Yang pertama itu seperti yang saya pernah khotbahkan, yaitu kita melakukan praktek P3B, pedoman, penghayatan, pengamalan, baptisan. Bagaimana setiap hari kita menyadari bahwa kita ini manusia lama sudah mati, sudah dikubur bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Kemudian yang kedua ya kita terus taat melakukan 4M, atau kalau yang sedang kita lakukan dengan setia 3 tahun ini Coram Deo, supaya firman Tuhan itu menjadi cermin untuk melihat hidup kita. Kalau ada yang salah, dengan segera kita bisa bertobat dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Dan yang ketiga itu hidup dalam komunitas sel. Tapi sekali lagi kata kuncinya seperti Ibu Ros tadi, kita jaga hati kita. Gimana cara jaganya? Itu tadi, apakah firman Tuhan itu sekedar kita yang menguasai, kita hafal banyak ayat firman, kita banyak tahu tentang ayat firman, atau firman Tuhan itu yang menguasai hati kita? Artinya apa-apa hidup kita dikendalikan oleh firman. Nah, jadi mari hari ini, terlepas orang tua kita mungkin nggak kenal Tuhan, atau terlepas orang tua kita hamba Tuhan, atau jemaat yang benar-benar aktif pelayanan, hidup takut akan Tuhan, terlepas dari itu semua, memang hidup ini adalah pilihan tanggung jawab kita. Jadi mari terus jaga hati kita, dan biarlah firman Tuhan bukan hanya sekedar kita kuasai, tapi benar-benar firman Tuhan itu yang menguasai hidup kita. Sehingga sekali lagi, seperti Bu Ros tadi katakan, ya pria adalah sumber. Kalau kita di posisi sebagai sumber, sebagai suami, sebagai
kepala keluarga. Ya mari kita menjadi sumber yang baik, kita memberi teladan hidup, kita mengajar anak-anak kita, kita berfungsi sebagai imam, nabi, dan raja. Tapi anak kita akan jadi seperti apa ya kembali itu adalah keputusan hidupnya. Bagian kita adalah mengajari firman Tuhan itu supaya mereka dikuasai dengan firman. Dan tentu selalu prinsip yang saya ajarkan firman itu untuk kita, untuk saya. Jadi pagi hari ini mari jaga hati kita. Jangan hanya sekedar kita bisa menguasai banyak firman Tuhan. Itu baik, itu nggak salah. Tapi biarlah firman Tuhan itu yang benar-benar menguasai hidup kita. Miliki hati yang tunduk dan taat pada otoritas firman Tuhan. Apa-apa ketika daging mau muncul, tarik nafas, boleh nyanyi ku telah mati dan tinggalkan. Itulah bukti bahwa firman Tuhan itu yang menguasai hidup kita. Kita tunduk dan taat pada otoritas firman setiap hari. Karena Yesus katakan kalau engkau mau mengikut aku, engkau harus pikul salib dan sangkal diri setiap hari dan ikut aku. Jadi itu saja yang saya tambahkan. Jadi terima kasih untuk Ibu Ros untuk sharing firman. Jadi mari sama-sama jaga hati. Biarlah kita bukan cuma sekedar menguasai firman, tapi benar-benar firman itu yang menguasai hidup kita, sehingga kita bisa hidup benar di sepanjang umur hidup kita. Oke, terima kasih. Mungkin kalau ada yang lain mau menambahkan sesuatu, silakan Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Heri. Dan kita sudah banyak belajar di satu tawarik, dua tawarik, melihat bagaimana kehidupan raja-raja yang mengikuti Tuhan dan raja-raja yang tidak mengikuti Tuhan. Mereka juga sampai akhirnya bangsa Israel ini dibawa ke negeri Babel dan tandus selama 70 tahun. Dan kita lihat di ayat yang ke-22, pada tahun pertama Raja Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu yang termasuk umatnya Tuhan Allahnya menyertainya dan biarlah ia berangkat pulang. Nah, kita melihat bahwa zaman Raja Kores ini adalah raja bukan orang Israel, tetapi Tuhan masih bisa memakai Raja Kores ini, Raja Persia ini untuk membangun kembali di mana bangsa Israel yang sudah 70 tahun yang telah ditinggalkan, yang menjadi tandus, bisa dibangun kembali. Jadi kita bisa melihat Tuhan tuh bisa memakai siapapun juga untuk menolong kita, membawa kita hari demi hari lebih baik. Bahkan seperti Pak Heri bilang, itu terpaut orang tua kita yang sudah kenal ataupun belum mengenal Tuhan. Jadi Tuhan itu bisa memakai siapa juga untuk menyatakan kasih Tuhan, untuk membuat kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Dan juga nanti kita besok akan belajar tentang Ezra, yaitu bagaimana Tuhan akan membangun kembali bangsa Israel. Jadi itu dari saya. Mungkin ada yang lain, silakan. Kalau tidak ada lagi, kita mari tutup dalam doa. Silakan, Ko Joni, nanti ditutup sama Ibu Ros. Ya, shalom semua. Mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami Tuhan, semakin hari kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kebenaran firman-Mu yang setiap hari mengingatkan kami. Untuk kami menjaga hati kami. Untuk kami tetap setia, mengandalkan Engkau Tuhan. Untuk kami tetap hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan apa yang Engkau ajarkan, biarlah kami boleh terus mempraktekkan kebenaran firman itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Engkau juga berkati Ibu Ros yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, semakin hari Engkau memakai hidupnya Tuhan untuk terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Engkau berkati seluruh keluarganya Tuhan.
Engkau pakai seluruh hidupnya untuk menjadi berkat bagi banyak orang, Tuhan. Kau juga pakai kami semua, Tuhan, yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami terus boleh mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia, pagi hari ini, Tuhan. Engkau berkati, Tuhan. Engkau berikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami, Indonesia ini. Engkau berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami, Tuhan. Mulai dari presiden dan para menteri dan stafnya, Tuhan. Engkau juga berkati gubernur, bupati, dan wali kota dan seluruh jajarannya, Tuhan. Engkau memberikan mereka hati yang takut akan Engkau, sehingga mereka boleh memimpin dengan adil dan bijaksana, sehingga Indonesia menjadi negara yang sejahtera dan aman, Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami juga bersyukur, Tuhan, buat setiap hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat bangsa dan negara kami ini, Tuhan. Engkau, biarlah Tuhan itu semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Bapak, terima kasih. Pagi hari ini juga kami berdoa buat setiap para pelayan-Mu, para hamba-Mu yang melayani Engkau dalam setiap ibadah-ibadah raya kami, Tuhan. Tuhan, Engkau berkati mereka, urapi mereka. Sehingga dalam setiap pelayanan mereka, mereka boleh membawa jemaat-Mu semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih, Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami serahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan terima kasih kami bersyukur buat hari ini, Tuhan. Kami sudah merenungkan firman-Mu, Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap kami memiliki hati yang lemah lembut, hati yang mau dibentuk. Dan kami juga mau menjaga hati kami, menempatkan diri kami, Tuhan, sebagai sahabat Allah, bukan musuh Allah. Karena kami tahu jika kami menempatkan diri sebagai musuh Engkau, Tuhan, kesialan akan mengikuti sepanjang hidup kami. Tapi ketika kami menjadikan diri kami sahabat Allah, kami tahu hidup kami akan selalu beruntung bersama dengan Engkau. Karena Engkau menyertai sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah apapun yang dikerjakan oleh tangan kami, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Yesus, biarlah hari ini juga kami bisa menjadi berkat. Tuhan tempatkan kami kemanapun kami melangkah. Tuhan pertemukan dengan kami orang-orang yang membutuhkan Engkau. Sehingga kami dapat menceritakan kasih Kristus kepada sesama kami. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.